Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana channel ini berusaha memberikan edukasi wawasan sejarah dari sudut pandang objektif dan netral. Artinya kita tidak merujuk pada keyakinan maupun dogma dan doktrin tertentu. Kita mengambil dari sumber-sumber yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman kegelapan atau Dark Age atau disebut dengan historiografi, di mana ini merupakan abad atau masa kelam bangsa Eropa yang merupakan aib bangsa Eropa sebelum mereka mencapai masa kejayaannya hingga saat ini. Tapi sebelum masuk pada topik bahasan utamanya, saya meminta untuk like, comment, and subscribe. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama semangat dan saya pun semangat membuat video sehingga bisa terjadi diskusi. Sekali lagi saya mau disclaimer di awal video bahwa ini bukan merupakan channel menggurui, tapi ini merupakan channel belajar bersama yang perlu kemudian menerima masukan, kritik, dan supportnya. Jadi silahkan di-share jika bermanfaat. Baik, kita akan masuk pada topik bahasan utama, yaitu zaman kegelapan. Merupakan sebuah zaman antara runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama pada abad 5 sampai dengan 10 atau 400 sampai dengan 900 Masehi. Di saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut justru diambil oleh majelis dewan gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat ataupun keputusan adalah para ahli agama Katolik. Jadi ini yang kemudian disebut atau dikritisi salah satunya juga oleh tokoh-tokoh sosialis dengan istilah mabuk agama. Ini sebelum terjadinya revolusi, teman-teman. Artinya memang pada saat itu terjadi dogma-dogma gereja yang kemudian mengambil alih leading-leading sektor politik maupun kebijakan pemerintah, sehingga terjadi masa peradaban yang kelam, masa peradaban yang tertinggal, dan sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sangat berbeda ketika bangsa Romawi berjaya waktu itu adalah dilakukan secara demokrasi melalui dewan parlemen sehingga menciptakan lingkup kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sedangkan era kegelapan ini tidak demikian. Era kegelapan ini segala kebijakan dan keputusannya diambil dari pendapat para bapak-bapak gereja. Sehingga inilah yang kemudian mencetuskan revolusi gereja dan sebagainya macamnya. Sehingga terjadilah pemberontakan atau revolusi di Eropa karena muak dengan istilah-istilah keagamaan yang dicatut atau ditarik kepada ranah politik atau yang sering kita sebut dengan istilah mabuk agama. Bayangkan teman-teman, sekelas Eropa saja bisa mengalami fase itu, sehingga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Istilah ini menggunakan citra terang versus kegelapan tradisional untuk membandingkan kegelapan pada zaman itu atau dengan tidak adanya catatan dengan periode terang sebelumnya dan kemudian atau setelah banyak catatan. Konsep zaman kegelapan berasal pada tahun 1330-an dengan cendekiawan Italia Petrarca yang menganggap abad-abad pasca Romawi sebagai gelap dibandingkan dengan cahaya zaman kuno klasik. Ungkapan zaman kegelapan sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu saeculum obscurum, yang pada awalnya diterapkan oleh Kaisar Baronius pada 1602 atau 1602 ke periode yang kacau pada abad ke-10 dan hingga abad ke-11. Konsep tersebut kemudian menjadi ciri seluruh abad pertengahan sebagai masa kegelapan. Para intelektual antara kejatuhan Roma dan Renaissance ini sangat populer pada abad ke-18. Ketika pencapaian-pencapaian zaman menjadi lebih dipahami pada abad ke-18 dan ke-20, para sarjana mulai membatasi sebutan abad ke-8 ke abad pertengahan awal, yaitu yang dimaksud adalah abad ke-5 hingga ke-10 Masehi. Dan sekarang para sarjana juga menolak penggunaan dalam periode ini. Mayoritas cendekiawan modern menghindari istilah ini
sama sekali atau keseluruhan karena konotasi yang negatif, menganggapnya menyesatkan dan tidak akurat. Makna yang merendahkan tetap digunakan, biasanya dalam budaya yang sering salah menandai abad pertengahan sebagai masa kekerasan dan keterbelakangan. Zaman kegelapan atau masa periodisasi dimulai sejak keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Penanda lainnya adalah dimulainya dominasi gereja Kristen atas masyarakat Kristen di dunia barat. Masa ini berakhir dengan penanda yaitu dimulainya zaman Renaissance pada abad ke-14. Periode ini merupakan masa-masa buruk bagi peradaban barat. Jadi memang saat itu peradaban barat mengalami ketertinggalan. Bahkan mereka mencari ilmu-ilmu pengetahuan hingga ke timur, ke negeri Islam yang saat itu Islam mencapai masa kejayaannya di Timur Tengah. Munculnya para ilmuwan-ilmuwan dari Islam yang berada di Timur Tengah. Sehingga banyak orang-orang dari barat yang belajar ke sana. Karena apa? Mereka menyadari bahwa kondisi di barat saat itu atau di Eropa sudah sangat kacau. Inilah yang kemudian menjadi gambaran ketika agama dijadikan sebuah tolak ukur berbangsa dan bernegara untuk mengatur konsep-konsep kehidupan bernegara, maka yang terjadi adalah ketertinggalan. Disclaimer, di sini saya tidak mengatakan jeleknya agama Katolik, bukan. Sama seperti misalnya ada gerakan-gerakan terorisme dalam Islam, bukan berarti agamanya yang jelek, tapi adanya penyalahgunaan agama di sana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompoknya, sehingga agama dijadikan alat jualan dan masyarakat yang menjadi korbannya. Dan Eropa sudah mengalami itu, sehingga Eropa kali ini berusaha membebaskan atau biasanya disebut dengan pemisahan antara agama dengan unsuran-unsuran politik dan agama, sehingga orang-orang radikalis mengatakan bahwasanya ini bentuk dari pluralisme atau sekularisasi. Padahal tidak, ini demi kemajuan berbangsa dan bernegara, juga demi kehidupan beragama yang jauh lebih layak. Nah, namun pasca itu berlalu, mulai masuk pada era-era kejayaan, para sarjanawan-sarjanawan, para ahli-ahli cendekiawan dari barat berusaha menghapuskan istilah tadi. Mereka tidak mau kemudian abad pertengahan ini dianggap sebagai abad yang terbelakang. Mereka berusaha memutar balikan fakta sejarah yang ada dengan istilah-istilah masa pertengahan dan sebagainya macam. Bahkan ada yang mengatakan penolakannya secara menyeluruh bahwa tidak ada masa kegelapan dan sebagainya macam. Walaupun itu kemudian tidak bisa dibantah dan tidak bisa dijadikan argumentasi untuk membantah sejarah yang sudah ada. Karena faktanya antitesis dari Dark Age hingga detik ini tidak ada jurnal yang bisa membantah secara eksplisit bahwa tragedi Dark Age adalah sebuah ilusi atau sebuah karangan. Bahkan banyak justru tulisan-tulisan dari para ilmuwan barat juga yang mengatakan bahwa tragedi Dark Age adalah sebuah masa kelam, masa gelap yang kemudian harus dijadikan pembelajaran bagi dunia barat untuk tidak mengulangi itu kembali. Itulah sedikit tentang sejarah Dark Age. Nah, lalu bagaimana kita sebagai umat manusia menyikapi hal ini, sebagai orang Indonesia menyikapi hal ini, bahwa hegemoni agama yang kemudian dicampur adukan dengan istilah-istilah kenegaraan itu dapat memicu kemudian yang istilahnya mabuk agama. Seperti misal menarik-narik ranah agama ke dalam politik, Tuhan ikut dalam kontestasi. Seperti yang kita ketahui, bapak-bapak gereja di masa Dark Age itu sangat berkuasa. Mereka punya kewenangan-kewenangan yang melebihi daripada pejabat-pejabat negara, sehingga masyarakat saat itu yang mohon maaf cara berpikirnya belum maju ke depan, sangat percaya bahwa ketika melanggar hukum-hukum gereja, melanggar hukum-hukum bapak-bapak gereja saat periode Dark Age tersebut, mereka akan mendapat kesialan, kualat, dan sebuah dosa pengingkaran terhadap perintah Tuhan. Padahal yang terjadi adalah di sana bukan perintah Tuhan, tapi bagaimana kemudian bapak-bapak gereja saat itu memelintir makna tafsir untuk kepentingan mereka, sehingga terjadi keterbelakangan baik secara sosial, budaya, politik, agama, dan sebagainya macam. Sehingga terjadilah revolusi gereja dan sebagainya macam, dan revolusi di barat, sehingga bangsa barat hari ini bisa begitu maju tanpa meninggalkan unsur-unsur agama dalam kehidupan mereka. Artinya kita perlu mengambil pelajaran. Jangan sampai Indonesia mengalami Dark Age. Artinya kita harus memisahkan antara ranah politik dengan ranah agama, sehingga tidak terjadi yang kemudian campur aduk dan dogma-dogma yang mengatasnamakan agama demi kepentingan politik dan ambisi politiknya. Maka
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran datang dari saya pribadi dan kesalahan datang dari saya pribadi, dan kebenaran itu datang murninya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini saya tidak bicara sebagai seorang muslim, tapi saya bicara sebagai seorang akademisi, sebagai narasumber yang dimana mari kita buka dialog jika ada kekeliruan. Karena di masa-masa keislaman pun ada masa-masa kekelaman yang nanti insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.